Boykot, boykot, boykot. Rame banget boykot sampai perusahaan harus narik otot. Fenomena boykot seringkali terdengar di media sosial akhir-akhir ini. Sejak dahulu kala, aksi ini sering dilakukan oleh masyarakat di seluruh belahan dunia. Dalam KBBI, boykot massal diartikan sebagai sebuah praktik penolakan secara massal terhadap pendapat atau tindakan seseorang atau suatu organisasi yang dinilai bermasalah. Kata boykot diambil dari nama keluarga seorang agen tanah, Charles Cunningham Boycott, yang dikucilkan masyarakat daerah Mayo di Irlandia pada akhir abad ke-19. Kekejaman boykot dalam mengusir para petani yang menyewa tanah kelolaannya sangat terkenal di Irlandia, hingga warga sekitar sepakat untuk mengisolasi, mengancam, hingga merusak properti boykot beserta keluarganya. Di Indonesia sendiri, pertama kali aksi boykot yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial terjadi pada 2016 terhadap perusahaan produsen roti, Sari Roti. Tepatnya 2 Desember 2016, aksi 212 dan aksi Bela Islam Jilid ketiga sedang diadakan di Monumen Nasional Jakarta dan dihadiri sekitar 2 juta masyarakat. Beberapa gerobak sepeda Sari Roti ditemukan di sekitar Monas, dengan tulisan gratis untuk mujahid tertempel pada kaca gerobak. Pihak manajemen Sari Roti membuat klarifikasi bahwa produk Sari Roti tersebut adalah produk pesanan konsumen yang diikuti permintaan bubuhan tulisan gratis kepada salah satu agen yang berlokasi di Jakarta. Menekankan netralitasnya, Sari Roti justru diserbu serta diboykot. Aksi boykot kedua terjadi pada 2020 pada perusahaan-perusahaan asal Prancis di Indonesia. Majalah mingguan asal Prancis, Charlie Hebdo, menayangkan ulang karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad pada 1 September 2020 setelah publikasi pertama di Januari 2015. Setelah mendapat reaksi negatif dari masyarakat hingga penyerangan, sejumlah figur pemerintah Prancis seperti Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron membela Charlie Hebdo dan menyebut serangan tersebut sebagai tindakan terorisme Islam. Akibatnya, berbagai pihak dari banyak negara menyerukan boykot terhadap produk asal Prancis. Majelis Ulama Indonesia pun turut mengeluarkan pernyataan boykot pada Oktober 2020. Aksi boykot ketiga yang masih berjalan hingga saat ini ditujukan kepada beberapa perusahaan yang diduga mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina yang telah bergulir sejak Perang Dunia Pertama. Konflik kembali memanas pada 7 Oktober 2023 saat pasukan militer Palestina yang dipimpin oleh Hamas melontarkan serangan roket ke daerah teritorial Israel di sekitar jalur Gaza. Pasca serangan tersebut, pasukan militer Israel melancarkan serangan udara di Gaza. Kemarahan publik mulai mencuat di media sosial. Permintaan gencatan senjata, seruan boykot produk pendukung Israel, hingga aksi demonstrasi dilakukan di berbagai negara. Indonesia pun turut meramaikan fenomena ini dengan mengadakan aksi bela Palestina di Monumen Nasional Jakarta. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yang mengimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi maupun mendukung penjajahan dan Zionisme Israel. Perilaku boykot seringkali melibatkan pihak yang bukan merupakan sasaran boykot, tetapi dirugikan karena kedekatan mereka dengan organisasi yang menjadi sasaran boykot. Sebagai contoh, perusahaan air mineral produksi Indonesia Aqua yang berada di bawah Danone, perusahaan multinasional asal Prancis itu pun terkena dampak dari boykot produk Prancis pasca polemik karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo. Selain itu, perusahaan kosmetik lokal Scarlett turut diboykot perihal unggahan pemiliknya, Felicia Angelista, di Instagram mengenai dukungan terhadap Israel. Ajakan boykot produk Scarlett pun ramai diunggah warganet di media sosial X maupun Instagram. Tidak hanya Aqua dan Scarlett, perusahaan lokal maupun multinasional lainnya juga turut menjadi sasaran boykot akibat dugaan pemberian dukungan terhadap Israel. Seiring berjalannya waktu, upaya boykot terhadap Sari Roti pada 2016 dan Aqua pada 2020 pun perlahan surut. Pendapatan kedua perusahaan kembali naik, meski Aqua kini kembali menjadi salah satu perusahaan yang diboykot perkara tudingan dukungan Danone ke Israel. Dengan masifnya penggunaan sosial media untuk mengutarakan pendapat, kini tersisa satu pertanyaan. Apakah boykot merupakan aksi yang efektif untuk menyatukan individu atau kelompok yang dituju? Namun, seberapapun masifnya gerakan boykot, tak serta-merta memberhentikan operasional perusahaan-perusahaan tersebut.
Paul Sergius Koku, profesor Florida Atlantic University yang kerap meneliti fenomena boykot, menyebutkan bahwa penggunaan media sosial yang disangka bisa menjadi senjata ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap jatuhnya sebuah perusahaan. Meski begitu, temuan Profesor Universidad Pablo de Olavide, Beatriz Palacios Florencio membuktikan bahwa tujuan utama dari perilaku boykot adalah untuk menempatkan pendirian seseorang atau kelompok dalam posisi tidak setuju. Mencederai perekonomian perusahaan hanyalah satu dari beragam tujuan perilaku boykot. Walau tidak bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah, boykot dapat menjadi cara untuk menghukum perusahaan yang dianggap bertindak di luar nilai moral yang dianut. Koku berpendapat bahwa aksi boykot yang dilakukan masyarakat berpotensi mencoreng nama baik perusahaan yang menjadi target boykot. Apabila unjuk rasa dan boykot ini dilakukan dalam skala besar, seperti contohnya pada puluhan negara sekaligus, bisa saja berbuah fatal pada target boykot. Pilot pun bisa menanti.